Ya, kalau sudah login nanti kalau sudah Bapak Ibu pernah transaksi akan muncul dashboard seperti ini. Kemudian ini kelihatan Bapak Ibu di layar ada muncul ini. Ada Mi, ada. Ada ya. Mohon bantuannya untuk respon ya Bu. Bapak Ibu bisnis saya merasa cuma ditinggalkan gitu ngomong sendiri. Ini Oh, tuh Mi. Ada Bu, baris ada. baris tiga yang ada di kiri atas. Kemudian pilih inventory. Nah, di sini kan sudah ada ya menu ini. Menu ini. Nah, ini miscellaneous transaction ini digunakan untuk pencatatan pengeluaran barang yang sudah Bapak Ibu minta. Kemudian inventory reservation request ini adalah yang digunakan untuk reservasi permohonan barang dari unit kerja Bapak dan Ibu. Ini laporan mutasi, kartu barang, dan laporan buku persediaan. Baik, saya untuk sekarang hanya mencontohkan satu dulu ya, satu. Sambil nanti, kan saya juga sudah izin ke Pak Sesdit untuk gimana nanti kira-kira menu di pimpinan tuh kayak gimana. Jadi Bapak Ibu juga eh, bisa menjelaskan nanti kalau ditanya lalu saya harus ngapain gitu. Oh, klik gitu, klik ini gitu ya. Mohon nanti saling ini. Di sini kalau mau nge-request barang, itu pilih kita reservation request. Reservation request. Nah, di sini udah ada beberapa ini ya hasil latihan dan Bu Nur udah rajin ini nge ini reservasi. Kalau Bapak Ibu belum pernah melakukan, ini pasti akan kosong, belum ada. Jadi sekarang tujuannya perhatikan dulu. Nanti kalau siang yang mau ada praktek langsung, silakan datang ke sini untuk bersama-sama dengan Mas Adriel dari tim Oracle-nya. Nah, untuk membuat permohonan baru ini create header-nya dulu. Klik create header, nanti akan muncul seperti ini. Muncul seperti ini. Tanggal pengajuan, misalnya tanggal pengajuannya mau hari ini. Eh, so, sumbernya yang kita mau mintanya kemana? Organisasi sumbernya itu dari Gudang Besar Logistik Unpad. Kemudian destination organisasinya mana? Misalnya eh, direktorat mana nih yang memintanya tujuannya? Misalnya saya karena dari Sarpras ini bisa menggunakan direktorat ini. Nanti akan keluar sesuai direktoratnya masing-masing. Kemudian source subinventory-nya. Kan di gudang besar logistik itu ada logistik satu, logistik 2, logistik 3. Dan yang bisa diakses oleh Bapak dan Ibu itu barangnya hanya di logistik satu, yaitu berupa ATK, barang setakan, dan lain-lain. Karena untuk yang lainnya itu khusus penggunaan untuk Sarpras. Dan jika pun berusaha mencoba ke sana, itu nggak akan dipenuhi karena itu untuk kebutuhan program kerja yang khusus unit-unit yang ada di Sarpras. Jadi source sub inventory-nya itu dipilih ke logistik umum, logistik umum. Lalu destination sub inventory-nya itu eh, pilih sub inventory tujuannya. Jadi ini ada inventory organization, ada sub inventory. Jadi di bawah jadi sekarang posisinya setiap unit kerja itu ada punya inventory organisasi sendiri. Kalau dulu waktu IBS itu IO-nya tuh cuma satu, IOLGS. Di bawahnya itu semua sub inventory. Kalau sekarang di setiap direktorat, di setiap unit kerja itu memiliki IO. Jadi ini untuk menyiapkan pengembangan selanjutnya. Mungkin pengembangan sistem selanjutnya itu bisa tinggal melanjutkan bahwa nanti setiap
Dari sub inventory bawah juga bisa minta ke gudang besar yang ada di unitnya. Untuk sekarang itu belum belum sampai ke situ. Jadi destination sub inventory-nya adalah nama sub inventory Bapak Ibu masing-masing. Jadi di Direktorat Sarana Prasarana juga ada Assalamualaikum, tiga, hah? Mas Paji ya. Ada tiga sub inventory. Berarti yang dipilihnya itu karena saya membutuhkannya, memintanya barang-barang yang umum, yang ATK, barang cetakan kayak gitu, saya pilihnya DPASP umum. Jadi nanti barang dari logistik besar Unpad ini mengalirnya ke sub inventory yang ini. Mungkin nanti di sini sudah ada contoh dari direktorat yang lain, biar biar ketahuan bagaimana ininya. Saya contohkan dari direktorat yang lain. Kelompoknya, kelompoknya diisi. Kalau untuk kegiatan non-akademik, kalau kegiatan untuk perkantoran itu bisa diisi oleh non-akademik. Jadi untuk kegiatan kantor di sini diisinya adalah non-akademik. Programnya eh, operasional perkantoran, operasional perkantoran. Deskripsinya misalnya apa tuh, teh kuncinya teh deskripsinya kalau permintaan permohonan, permohonan PHP ATK eh, DPASP logistik misalnya. Nih, kemudian tanggal dibutuhkannya kapan? Misalnya dibutuhkannya eh, ini bisa diisi gitu ya, tanggal dibutuhkannya mau kapan? Kalau sekarang saya contohnya tanggal butuhnya sekarang aja biar bisa dieksekusi sekarang. Nah, kemudian attachment-nya. Attachment-nya ini isinya itu berupa link gitu ya, berupa link surat atau link permohonan, tapi ini sifatnya nggak mandatori ya, jadi nggak harus diisi. Jadi bisa dilewat. Kalau Bapak Ibu sudah punya suratnya silahkan, tapi kalau tidak, makanya kenapa approver pimpinan unit itu dibutuhkan. Manakala tidak ada link surat bukti permohonan dari unit kerjanya tidak ada, kita bisa bukti permohonan dari approver pimpinan masing-masing. Silakan diperiksa dulu sebelum kita lakukan proses selanjutnya. Misalnya, ingat sumber nanti kalau Bapak Ibu minta ke logistik itu di sini harus ini gudang logistik besar Unpad, lalu destination organization-nya tujuan organisasi gudang yang mau dituju misalnya direktorat mana misalnya SDM, maka di sininya adalah nanti sesuai login Bapak dan Ibu security-nya sudah nempel di sini. Pastikan kalau sekarang saya login Bu Nurjana, sudah security-nya sudah di Direktorat Pengelolaan Aset dan Sarana Prasarana. Kemudian sub inventory yang dipilih kalau minta barang, ya sebagai informasi aja di logistik umum itu barang cetakan. ATK barang cetakan alat rumah tangga, kemudian bangsa plakat yang kayak gitu. Itu adanya di situ. Tapi kalau di logistik 2 3 itu barang yang memang digunakan untuk Sarpas aja. Program kerja Sarpas tidak digunakan untuk unit kerja yang lain. Destinasi subinventorinya, tujuan subinventorinya tinggal diklik. Nanti mungkin kalau yang mintanya kedokteran maka akan di sininya FK gitu. Atau yang mintanya FIB di sininya FIB gitu. Nggak akan ada nama yang lain. Kebetulan kalau di Sarfas ada 3 sub inventory, maka di sini ada pilihannya. Kemudian ini sudah, lalu setelah itu eh, klik next. Nah udah, ini terbentuklah nomor dari transaksi reservasinya. Lalu yang berikutnya kita lanjutkan dengan memasukkan item-item barangnya. Item-item barang yang akan kita minta. Yaitu dengan create lines. Create line. Nah, create line itu digunakan untuk mendaftarkan barang apa saja yang akan kita minta. Di sini yang harus diisi itu inventory item, kemudian quantity yang diajukan. Nah, misalnya di sini saya mau minta gunting stainless besar. Klik di sini, misalnya gunting. Nah, di sini sudah muncul.
gunting stainless besar. Lalu dipilih berapa kuantiti yang diajukannya, misalnya satu, lalu eh, create, maka akan muncul di sini. Ini kenapa kotak-kotak begini? Karena nanti itu bisa diakses di HP ya. Jadi kalau bentuknya lain lain gitu nanti scrollnya susah ke HP. Jadi Bapak Ibu bisa ngebuka di HP aplikasi yang itu bisa bisa login lewat HP. Create. Kemudian untuk nambahkan barang, misalnya create lain lagi. Pilih lagi nama barangnya, misalnya binder clip, binder, enter. Nah, tinggal dipilih binder clip nomor 105 ini. Kemudian dipilih kuantiti yang diajukan, misalnya 36 buah. Eh, Langsung create. Kalau masih ada lagi barang yang mau diminta, saya create lain lagi. Cutter besar, misalnya. Cutter. Nah, sini ada cutter besar L500. Eh, Insya Allah nanti di sini kan barangnya hasil opening balance yang ya sudah lebih clean gitu ya. Jadi nggak akan banyak nama cutter lagi di sini. Sudah ya cutter, kalau kita memanggil cutter cuma tinggal segitu cutter. Kalau dulu mungkin kalau manggil cutter ada cutter-cutter yang lain yang sebetulnya nggak ada on hand-nya. Ya Alhamdulillah. Misalnya kuantiti yang diajukan satu, kuantiti yang diajukan satu misalnya. Create. Nah, misalnya udah nih gitu ya. Nggak akan ada minta lagi. Nggak akan minta lagi. Lalu kalau udah ini teh tekan back ya teh. Eh, Kalau sudah barangnya sudah lengkap nih. Cuma ini yang mau mintanya gitu. Lalu klik back, klik lagi ininya. Ini nanti nanti muncul ini bentuknya tapi masih draft. Kenapa masih draft? Karena kita belum submit. Bisi kita mau mikir-mikir lagi gitu ya. Ini masih ada yang mau diminta gitu. Belum minta pensil misalnya. Itu bisa diklik lagi draftnya. Kalau misalnya mau nambah lagi, klik lain. Kalau tidak, berarti back lagi. Klik lagi nomor form ajuannya. Tinggal diperiksa dulu. Nah, kalau misalnya sudah oke gitu ya, barang tersebut yang akan kita minta, maka baru klik lain. Kalau misalnya tadi ada perubahan harus apply change, jadi diubah gitu ya. Misalnya ada yang diubah nih dari, oh ternyata saya eh, mau ininya bukan ke DPSP umum gitu. Tapi kalau di Bapak dan Ibu itu sudah ya sesuai ini ya, sesuai hak login masing-masing. Itu akan muncul security-nya sudah dibatasi sesuai unit kerja masing-masing. Lalu klik submit. Are you yakin kan? Yakin benar ini mau disubmit? Kalau yakin, ya udah submit. Nah, posisi diajukan ini itu akan lari ke usernya pimpinan unit Bapak dan Ibu. Saya mohon izin menggunakan, kan ini masih umum ya, masih untuk latihan. Kemarin juga sudah izin sama Pak Sesdit. Jadi apa sih yang muncul di di desktop pimpinan Bapak dan Ibu gitu? Saya izin hentikan dulu. Jadi kalau sudah posisinya diajukan, berarti yang tadi kita buat itu sudah masuk ke approval pimpinan Ibu. Makanya kalau misalnya kalau di ruangan di sini posisinya sudah diajukan, tolong Bu ini sudah diajukan gitu, mohon di approve gitu.